Hai teman-teman, apa kabar? Dengan Tante Wendy di sini. Tante ingin membahas mengenai pemberlakuan PSBB ulangan yang akan diberlakukan Senin depan, yaitu tanggal 14 September di Jakarta oleh Pak Anies Baswedan. Tante mengalami sedikit dilema di sini karena di satu pihak Tante mengerti bahwa angka dari penderita COVID sudah meningkat dan bukannya menurun, terutama di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Tapi di pihak lain juga Tante melihat ada efek yang luar biasa dari segi ekonomi. Maksudnya dengan PSBB ini dipastikan banyak bisnis yang kembali tidak diperbolehkan untuk beroperasi. Dan ini perlu diperhatikan oleh Pak Anies dan timnya. Saya tidak tahu apakah Pak Anies dan tim sudah melakukan analisa mengenai pemberlakuan ini, karena menurut Tante ini agak mendadak ya. Tante baru mendengar kemarin malam ketika baru pulang dari Bali. Nah, Tante tadi ngobrol dengan beberapa orang dan seorang yang kebetulan tukang cukur jalanan yang kebetulan Tante sedang ngobrol, ketemu karena Tante bertanya jalan. Nah, kemudian dia bilang dia terganggu ya, karena kan dia nggak bisa lagi menjalankan usahanya, padahal kan kehidupannya tergantung dari usahanya dia, yaitu memotong rambut orang. Tentu aja rambut orang ya, bukan rambut anjing seperti Om Herman. Tante ini gimana ya? Nah, tapi kemudian di satu pihak Tante berbicara juga dengan orang lain, dan orang tersebut setuju dengan PSBB dengan alasan bahwa karena memang saat ini Indonesia menurut yang bersangkutan sudah dianggap beresiko tinggi. Bahkan kasus positifnya itu sudah terbesar di Asia Tenggara. Itu menurut orang bersangkutan. Sehingga sangat wajar bahwa kemudian diperlakukan. Jadi Tante sih, pendapat Tante sendiri adalah bahwa kalau diperlakukan boleh saja. Tapi kembali harus diperhitungkan baik-baik efeknya. Maksudnya bisnisnya bagaimana, orang-orang kehidupannya bagaimana. Apakah kemudian Pak Anies dan tim sudah menyiapkan, contohnya jika orang-orang tidak bisa kerja, kemudian ada bantuan enggak, bantuannya tepat sasaran enggak, kemudian gimana orang-orang yang bukan ber-KTP Jakarta yang kebetulan tinggal di Jakarta, karena kalau misalnya mereka kemudian nggak bisa bekerja misalnya, padahal pasti karena nggak punya KTP Jakarta, pasti namanya nggak termasuk yang mendapatkan bantuan langsung. Nah, itu gimana? Apakah mereka kemudian tidak boleh makan atau tidak bisa makan selama beberapa minggu gitu? Itu yang perlu diperhatikan, efek bisnis dan sosialnya Pak Anies. Jadi kesehatan itu penting, tapi kalau nggak makan juga kita nggak akan sehat juga ya, malah jadi sakit gitu. Jadi Pak Anies yang ganteng, yang luar biasa, Gubernur DKI Jakarta, tolong ya diperhatikan. Baiklah, sampai jumpa lagi teman-teman. Kalau ada komentar, tolong ditulis di bawah. Dan juga tolong di-share ya. Kalau bisa di-share sampai ke timnya Pak Anies agar bisa menjadi masukan dari tim tersebut. Dadah teman-teman.